Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di kanal YouTube ini. Mari kita menggumuli firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1-8. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan menggumuli dan mempersiapkan firman ini untuk kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Bapa supaya sebelum kami membukanya, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, firman ini dapat leluasa bekerja, membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebab sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah bermaksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Paulus membuka pasal 2, di ayat yang pertama dia sebut, kamu sendiri pun tahu. Memang tahu. Ibu, Bapak, Saudara, kalau dihitung-hitung paling sedikit ini 9 kali di dalam surat yang pertama ini. Untuk menekankan bahwa diri kita lebih penting daripada apa yang kita katakan. Artinya kita boleh bilang A, B, C, D gitu. Tetapi Paulus katakan kamu sendiri sebenarnya tahu kok. Tapi kamu bilang begitu. Jadi apa yang mau disuarakan pertama-tama ketika kita bicara tentang berani memberitakan Injil itu mulai dari kejujuran terhadap diri sendiri. Maka kalau kita lihat dalam agenda gereja KIP itu, alasan penginjilan itu lebih banyak ditekankan karena kita pun tahu, merasakan, melihat, dan mengalami misteri penyelamatan Allah itu. Sapala naung perjulu hudai hami, mertuanai perjulu hami dapotan. Karena itu maka kami pergi memberitakan kabar baik itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan karakter kita yang sesungguhnya karena satu dan lain hal. Karena orang yang kehilangan karakternya itu biasanya orang yang kehilangan segala-galanya. Ayat pertama ini ditutup dengan satu bagian, tidak ada jerih lelah yang sia-sia. Sekarang mari kita lihat bagaimana ayat 2 berani memberitakan Injil. Yang kita lihat di ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi.
Yang menarik di sini, dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Paulus dan rekan-rekannya itu tidak melambat karena pengancaman, hinaan, penderitaan yang sebelumnya. Penginjilan kabar baik tidak boleh melambat karena kabar buruk. Pencambukan tidak sekedar rasa sakit, tapi yang lebih terasa dalam tradisi Romawi itu adalah rasa malu. Makanya disebut dicambuk atau disiksa, dianiaya, dan kemudian dihina. Dianiaya secara memalukan. Ditelanjangi lalu dicambuk, dipukuli. Tapi apapun itu tidak membuat dia melambat. Sebaliknya, Paulus menyebut bahwa ada salah satu kekuatan. Sumber keberanian itu bukan dari diri sendiri, tetapi datangnya dari Allah. Maka poin yang pertama, tidak boleh menang kalau hanya dengan setengah usaha. Ada upaya yang terus-menerus berusaha dan bergegas, tidak boleh melambat karena kita terhambat. Tidak boleh melambat karena kita dihambat, tapi terus-menerus bergerak. Dan tidak boleh setengah-setengah. Namanya setengah-setengah, cinta yang setengah-setengah hati, niat yang setengah hati umumnya biasanya jatuh mudah dalam rasa kecewa. Tapi terus-menerus dan berusaha. Lalu ketika kita lanjutkan di ayat 4, sebab karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Poin kedua, kita tidak cukup hanya berkenan, tetapi kita juga harus bersengaja menyenangkan Tuhan. Bahwa ajaran yang murni itu yes, hidup yang murni itu yes, tetapi motif yang murni juga harus yes, menyenangkan hati Tuhan. Tidak cukup sekedar berkenan. Kita harus berusaha menyenangkan Dia. Melalui apa? Kalau kita lihat di sini, pertama-tama di ayat 5, jangan hidup dengan sanjungan atau yang namanya mulut manis. Kenapa? Karena 2M ini, mulut manis ini sebenarnya serigala tapi mirip anjing gitu. Kelihatan dia lembut, kelihatan dia tenang, tapi sebenarnya yang namanya sanjungan, mulut manis itu bisa merusak sekali. Karena pengkhianatan seringkali mengintai kata-kata yang manis. Dan sudah banyak orang yang selalu hidup dengan kata-kata yang manis. Shalom, Eda, cipika, cipiki, tapi sesungguhnya 2 menit lagi. Tang lemoro aku memeringi aku nek lihat dia, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan-perjalanan pelayanan, seringkali kita memang terbuai oleh sanjungan-sanjungan. Banyak orang yang justru senang dengan puja-puji dalam pelayanan. Padahal, Ibu Bapak Saudara, puja-puji itu ibarat besi massa yang diletakkan di ujung kompas. Dia bisa membelokkan arah. Yang tadinya ke utara, dia bisa menjadi ke selatan. Karena apa? Tuhan yang semestinya dipuji tetapi kemudian mengagungkan diri sendiri. Makanya dalam beberapa tradisi gerejawi, itu orang yang memberitakan firman itu seperti di dalam sebuah tutup, ditaruh mimbarnya supaya apa? Yang lebih tampak bukan diri orang yang menyampaikan, tetapi firman yang diutarakan. Seorang pria pernah berkata, sorry ya bro, gua ini mah sudah kebal dengan yang namanya puja-puji.
Gue ini udah kebal namanya dengan yang namanya sanjungan-sanjungan. Sebenarnya dia bohong. Karena ketika dia mengatakan dia kebal dengan puja-puji, sebenarnya dia sedang juga bermulut manis dengan dirinya. Dia sedang menyanjung dirinya yang kebal itu. Jadi kenapa sanjungan? Itu karena ketika kita mengucapkannya saja, kita sudah terkena di dalamnya. Makanya disebut sanjungan dan mulut manis itu ibarat serigala yang mirip anjing. Cara dengan bagaimanalah kemudian kita menyenangkan Tuhan ya disebut menjauhi ketamakan. Kalau kita lihat di dalam firman ini, aku tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Demikian gambaran ini. Kenapa? Karena selama ada pementingan diri sendiri, di situ ada motivasi yang tidak jernih. Makanya kalau kita lihat misalnya buku-buku di Dahe, pengajaran ke-12 Rasul di masa-masa abad-abad pertama, itu ada yang unik. Disebut kalau seorang penginjil keliling datang ke tempatmu dan dia sehari di tempatmu, dia itu rasul. Atau karena satu dan lain hal dia tambahkan 1 hari lagi di tempatmu, itu rasul. Tapi kalau dia tinggal sampai 3 hari, itu nabi palsu katanya. Sebenarnya tidak ada masalah soal waktu. Tetapi yang dimaksud di situ, jangan sampai kemudian kepentingan berubah dari memberitakan Injil, lalu kemudian mencari sesuatu demi kesenangan diri sendiri. Maka jadilah seperti apostolos. Di bahasa Alkitab kita di 1 Tesalonika 2 ini disebut rasul-rasul Kristus. Dikatakan oleh ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Rasul kata apostolos. Jadi pernah suatu ketika ada kapal-kapal besar yang dinamai dengan apostolik. Kenapa disebut apostolik? Karena memang dia tujuannya hanya untuk kargo, mengantarkan sesuatu ke tujuan dengan cara yang khusus. Itulah rasul. Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak kemudian memuliakan diri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Tetapi dia memang selalu dikaruniai penugasan yang khusus, tujuan yang khusus, mempermuliakan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, setelah yang pertama bagaimana kita disebut berani dalam memberitakan Injil itu, jangan melambat walau dihambat. Yang kedua, terus bergerak, terus berusaha tidak hanya berkenan bagi Tuhan, tapi juga menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dengan kasih yang besar. Ramah seperti seorang ibu yang menyusui anak. Penginjil dan yang diinjili selalu seperti ibu menggendong anaknya. Selalu dekat dengan hatinya. Ketika kita memberitakan Injil, orang-orang yang menerima Injil itu harus selalu dekat dengan hati kita. Itulah seorang ibu yang menyusui anak. Dia tidak disebut seperti ibu sewaan. Dia tidak disebut seperti penitipan anak. Tetapi ibu yang menyusui anaknya sendiri. Karena apa? Dia memberi hidupnya sendiri kepada anak itu. Gereja kita selalu menyebut, jami tahun ngulumi jami tam. Artinya kehidupan itu sendiri yang kita bagikan dalam setiap pemberitaan Injil. Seorang ibu yang menyusui anaknya sendiri bukan hanya selalu dekat dengan hatinya dan gendongannya, bukan hanya memberi hidupnya sendiri pada anaknya, tetapi juga dia membuat pengorbanan dan lalu merawatnya sendiri dengan cinta.
Tidak ada ibu yang menyusui anaknya dengan pamrih. Tidak ada ibu yang kemudian patah hati ketika hampir mati melahirkan anaknya sendiri lalu dia dendam kesumat sekian puluh tahun. Tidak. Itu dia membuat pengorbanannya tanpa pamrih, dan yang kedua, dia merawatnya sendiri. Kenapa disebut bahwa penginjilan itu dengan kasih yang besar diibaratkan keramahan seorang ibu yang menyusui anaknya? Karena apa yang dirasakan anaknya, yang dinikmati anaknya itu tergantung apa yang dia makan. Karena seorang ibu menyusui ketika dia memakan makanan yang terlalu pedas, itu anaknya bisa bereaksi tertentu terhadap apa yang dia makan. Maka seorang ibu, seorang penginjil, dia tidak boleh dalam tanda petik salah makan. Dia tidak boleh berbaur jatuh dengan kehidupan yang hidup dalam kegelapan. Karena apa yang dia hidupi, itu kemudian yang dihidupi oleh jemaatnya. Selamat mengobarkan penginjilan dengan kasih yang besar. Ayat 8 menyebut bagi kita, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi janji Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu. Alasannya kenapa? Karena kamu telah kami kasih. Menginjili sejatinya adalah mengasihi. Mengasihi adalah menginjili. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sadari bahwa tugas ini sering kami hindari. Kami lupa bahwa kami adalah pembawa kabar baik yang tidak boleh melambat walau dihambat, yang terus-menerus berjuang, tidak hanya berkenan tetapi juga menyenangkan Tuhan, yang terus mengasihi dengan kasih yang besar seperti seorang ibu yang menyusui sendiri anaknya. Perkenankanlah kami Tuhan mengobarkan kembali penginjilan ini. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.